sedang booming ini masalah NDG. Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan, betul-betul terbukti. Saya tidak lakukan segan-segan untuk ekspos secara langsung. Ini dalam rangka Bapak. Banyak tamu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kedatangan dari pimpinan KPK, wakil ketuanya Pak Agus. Kaitannya membahas tentang Kepres Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dan ini yang terlibat di dalamnya itu adalah Bappenas, KPK, Mendagri, KSP, Menpan RB, dan ini kita sedang merancang untuk mengusulkan perubahan agar Menq dan BPKP terlibat. Ini kita seriusi. Beliau kebetulan dari tim pencegahan lah ya. Artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah NDG. Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Ya tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian. Dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak lakukan segan-segan untuk ekspos secara langsung. Dan ini Perpres ini biasanya per 1 tahun itu 2 kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden begitu semangatnya basmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan konsen dengan hal-hal seperti ini. Mungkin tidak 1 tahun 2 kali, bahkan setiap saat beliau pasti akan dan saya akan laporkan hal-hal yang memang sangat karena ini uang rakyat. Ya, rakyat harus tahu. Nah, dan saya akan sampaikan apa yang menjadi temuan nanti di lapangan. Sehingga tidak ada pemanfaatan yang hanya kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perorangan. Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan saya tidak mau akan menyampaikan apa temuan. Nanti tunggu, nanti saya akan secepatnya saya akan ke lapangan. Jadi nanti perannya KSP sendiri dalam hal ini sampai apa? Ya kita lihat secara langsung fungsinya adalah fungsi pengawasan, fungsi pengendalian bersama-sama nanti dengan KPK, kemudian dengan Bappenas dan sebagainya. Tetapi secara institusi KSP sendiri saya akan secara langsung kita bisa. Tapi kalau celah korupsi di NDG yang diantisipasi itu bagaimana Pak? Banyak celahnya. Misalnya? Ya. Yang paling besar apa Pak? Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya itu ada itu yang salah satunya ya. Nanti akan saya lihat ya. Jual beli titik, kemudian sistem titik SPPG Pak? Ya? Titik SPPG? Ya titik SPPG. Pak izin juga Pak terkait dengan Titik dapur ya? Titik dapur. Terus apa lagi Mas tadi itu? Contohnya? Nanti banyak. Dan saya buka semua di sini. Modus korupsinya gimana Pak? Nggak berkaitan langsung sama makanannya, tetapi banyak hal di luar. Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya temukan makanannya pun yang kemudian, ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas, dan sebagainya. Nanti akan saya cek langsung di lapangan. kamera Pak izin Pak. Kita coba awasi dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan, rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN Samadin dan kita menunggu tindak lanjut. Untuk yang sekolah rakyat bisa proaktif, boleh nggak proaktif? Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses. Tidak hanya dicakupan kepada kos kaki atau apa, tidak, tapi seluruh proses. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Izin Bapak Ibu 1, 2, 3.
Sedikitnya 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya adalah aset-aset mahal milik Amerika Serikat. Is now a once bustling American microcity in the desert. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Dampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk. Di sisi lain, militer Iran mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk atau melakukan sesuatu yang buruk. Trump juga tidak takut dengan klaim bahwa Iran masih memiliki 15% kemampuan rudal dan mengatakan akan menghancurkannya. Trump bahkan membantah laporan yang menyatakan bahwa Amerika mungkin akan lebih baik tanpa kesepakatan. I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. Menjawab laporan kekuatan militer Iran melemah, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Akun Instagram yang diduga milik Ibrahim Zolfagari ini mempertanyakan kekhawatiran Amerika yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Seperti diketahui sebelumnya, perundingan antara Amerika dan Iran berakhir buntu. Salah satu tuntutan yang tak bisa dipenuhi Iran adalah soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Amerika meminta Iran menghentikan pengayaan nuklir dengan alasan apapun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyamakan Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyita kapal Iran seperti bajak laut. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait dengan blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut saat menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Trump mengenang bagaimana sebuah kapal perusak Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran Tosca di dekat Selat Hormuz pada 19 April 2026 sebelum kapal tersebut dinaiki marinir Amerika Serikat. Beberapa kapal Iran telah disita Amerika Serikat setelah meninggalkan pelabuhan Iran bersama dengan kapal kontainer yang dikenai sanksi dan kapal tanker Iran di perairan Asia. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional.